Jadi 52 tahun dia hidup di dunia ini. Tepatnya bulan April 1924 dia meninggal. Dan satu kalimat yang sangat menyentuh hati kita, bahkan harus diingat-ingat. Jangan lupa anak bungsuku. Shalom, halo Sobat IAKN Manado, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya, untuk tetap melanjutkan aktivitas yang ada di rumah ataupun yang lagi di luar rumah, yang lagi sementara beraktivitas dengan tugas dan tanggung jawabnya ya, dengan rekan kerja. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih Anda masih mengikuti siaran kami IAKN Manado Podcast, dan kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber ya, yang tentunya tidak asing di IAKN Manado. Yang pertama ada Mem Nancy Heidemans, STH MSI, selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama di Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. Selamat siang, Mem. Tabea, selamat siang. Tabea, sehat-sehat, Mem ya. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Oke, dan yang kedua ada Nerdeni Pinontoan, Magister Teologi, selaku Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kajian Agama dan Budaya LP2M. Selamat siang, Ner. Ya, selamat siang, Tabea. Iya, sehat-sehat ya, Ner ya. Sehat-sehat. Ini menarik nih, kita kedatangan dua tokoh agama yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing, dengan topik yang sangat menarik juga yang kita angkat hari ini terkait dengan Maria Josephine Catherine Maramis, pendidikan dan nasionalisme. Nah, Maria Josephine Catherine Maramis ini merupakan pahlawan nasional, seorang perempuan Minahasa yang telah berjuang bagi emansipasi perempuan di Minahasa. Salah satunya melalui pendidikan. Nah, saya ke Mem Nancy nih, Mem. Ini sebagai seorang yang pernah melakukan penelitian untuk tesis di UKSW kemarin ya. Apa saja kontribusi penting Maria Josephine Catherine Maramis bagi pendidikan di daerah kita? Iya, terima kasih. Kemarin saya penelitian tentang Maria Yolanda Maramis atau singkat MWM, lebih dikenal dengan singkatan MWM, Maria Yolanda Maramis, di Minahasa, khususnya di Kema juga ya, karena dia berasal di Kema. Ya. Dan perjuangan Maria Yolanda Maramis sangat besar bagi Sulawesi Utara, kontribusinya sangat besar sehingga dia disebut sebagai pahlawan nasional, khususnya bagi anak-anak dan bagi perempuan gitu, bagi perempuan. Kalau di zaman dahulu memang perempuan belum mendapat akses kesempatan yang besar dibandingkan dengan laki-laki atau anak-anak dari para sending misalnya gitu. Tapi di sini karena pengaruh ya, Maria Yolanda Maramis dididik oleh pendeta Ten Hoff waktu itu, sehingga dia melihat bahwa perempuan juga mendapat andil dalam semua ranah kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan ada dua, pendidikan formal dan pendidikan informal. Dan lebih ditekankan pada, kalau di Pikat, percintaan ibu kepada anak temurunnya, itu pendidikan informal. Tapi dia cikal bakal pendidikan yang Maria Yolanda Maramis MWM ini lakukan di lingkup terkecil keluarganya. Gitu, dia memiliki anak perempuan, semuanya perempuan, dan dia menyekolahkan anak perempuannya ini ke Batavia, meskipun suaminya tidak menyetujui kan, karena biaya, anak perempuan juga, faktor juga X mungkin akan terjadi di sana. Tapi dengan giat dia meyakinkan suaminya bahwa anaknya bisa mandiri, dia yakin anaknya bisa sukses dalam menempuh pendidikan sekolah dasar di Batavia, dan akhirnya puji Tuhan bisa berhasil. Dan di situ dia juga memperjuangkan kaum perempuan di zamannya menduduki dewan ya, dewan. Kemudian dia mendorong juga para perempuan untuk sekolah apa? Sekolah dokter ya, banyak ya, Kak Den. Dan disitulah suara-suara perempuan itu tercipta, sehingga Pikat ini sebenarnya bagian dari PKK. Dulu Ibu Tin itu mengambil program-program dari Pikat sebenarnya. Cikal awalnya dari Pikat, sehingga pemerintah ambil, muncullah PKK yang saat ini sudah lebih terkenal daripada Pikat sendiri. Iya, baik. Gitu.
Jadi memang kalau kita lihat kontribusi pendidikan Iya. dari MWM ini sangat luar biasa dan ada sampai hari ini ya, begitu ya. Iya. Termasuk salah satunya yang PKK ini. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat memang pendidikan ini merupakan sesuatu yang holistik, tapi ini perlu dipelajari dan ini perlu diajarkan juga ke turun temurun sehingga memang ada usaha sadar untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu di sana, termasuk yang dilakukan oleh MWM ini ya, baik dari pendidikan formal maupun informal ya, Iya. yang tingkat ini. Nah, kira-kira Mem Nancy, mengapa pendidikan ini ya untuk emansipasi bagi perempuan? Iya, memang dengan adanya emansipasi perempuan ini, pendidikan bagi perempuan tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, di rumah tangga, Ya. tapi perempuan mendapat kesempatan di ranah publik, Ya. bisa berkarya, bahkan bisa membantu baik ekonomi keluarga gitu, dan bisa berkarya di semua ranah. Semua ada. Sehingga di Minahasa ini egaliternya terbuka, tidak ada bias gender, semua setara, semua diberikan kesempatan. Dan saya lihat luar biasa saat ini pendidikan orang tua tidak membedakan dia anak perempuan itu sudah tidak usah sekolah-sekolah, Ya. anak laki-laki aja yang sekolah, tidak, semua diberikan kesempatan asalkan anak ini mau sekolah. Ya. Ini dapat dikatakan kesetaraan gender ya, Iya. dari sisi pendidikan. Iya. Baik. Jadi artinya ini ada hubungannya juga dengan kemarin ya, Hari Pendidikan Nasional yang Iya. sudah lewat kemarin. Kemudian kita menjelang juga Hari Kebangkitan Nasional ya, pada tanggal 20 Mei nanti. Jadi tidak salahnya kalau kita mengenang salah satu tokoh pahlawan, tokoh perempuan yang sangat terkenal di masanya tapi juga masih dibicarakan sampai hari ini. Terbukti akademisi juga mencoba mengulik lagi ya, walaupun waktu itu diangkat dalam sebuah tesis ya, penelitian, dan akhirnya ini kita bicarakan lagi sebagai bentuk nyata bagaimana kita melihat keberadaan pendidikan dari sudut pandang Maria Walanda Maramis ini. Nah, selain perjuangan di bidang pendidikan seperti yang tercatat dalam buku Anda begitu ya, Mem Nancy, yang baru terbit berjudul Perempuan Minahasa Melawan Kolonialisme, itu bukunya Nerdeni ya. Perempuan Minahasa Melawan Kolonialisme, bahwa Maria Josephine Catherine Maramis juga merupakan juga memperjuangkan hak politik perempuan. Menurut Nerdeni, mengapa dia juga yang melakukan itu? Iya, karena memang situasinya menuntut adanya sebuah perjuangan hak. Jadi tadi hak pendidikan, kemudian hak politik, terutama hak pilih bagi kaum perempuan. Nah, karena konteks waktu itu bahwa oleh politik kolonial yang berhak untuk dipilih dan memilih di Volkskrant dan Minasarat itu hanya laki-laki. Demikian juga dengan pendidikan pada hal tertentu di bawah kendali kolonial. Nah, sehingga kemudian ketika Maria Walanda Maramis melakukan perjuangan ini, maka kita lihat ada sebuah perjuangan yang holistik. Ya. Nah, pertama itu, kedua bahwa perspektif kita sekarang harus mengatakan itu sebuah perjuangan melawan kolonialisme. Kenapa? Karena melalui politik maka kemudian suara-suara kaum pribumi, terutama orang Minahasa, itu dapat diperdengarkan pada pemerintah kolonial. Dan kalau di Minahasa itu Minasarat tempatnya. Nah, sementara politik kolonial membedakan atau kemudian membatasi hak. Nah, perjuangan Maria Walanda Maramis adalah bagaimana perempuan Minahasa yang karena punya kultur yang egaliter itu, maka dia harus juga memiliki hak untuk berpolitik dalam hal dipilih dan memilih menjadi anggota Minasarat. Memang di tahun-tahun 1920-an itu belum terwujud, nanti kemudian karena masih kuat kan pemerintah kolonial dalam hal itu. Dan yang menarik Amir Davis bahwa apa yang diperjuangkan oleh Maria Walanda Maramis juga didukung oleh intelektual laki-laki dan itu intelektual Minahasa. Nah, karena kultur memang. Dan ini ditegaskan lagi sebagai sebuah perjuangan melawan kolonialisme karena itu saya kira masuk kepada jantungnya. Jantung dari kolonialisme itu adalah semua yang dimaksudkan untuk menaklukkan pengetahuan, kesadaran, kebudayaan dan sebagainya itu melalui politik, yaitu birokratisasi,
pembagian ruang wilayah, administrasi pemerintahan, dan minang syarat strategis sekali untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum pribumi, sehingga itu dapat dikatakan perjuangan dari seorang Maria Warna Maramis tentu bersama-sama dengan perempuan minasa yang lain melalui PIKAD melawan kolonialisme. Iya, baik. Kalau hubungannya dengan nasionalisme, nah ini Hari Kebangkitan Nasional Ya. ini dalam waktu dekat nih. Hubungannya seperti apa kira-kira? Nah, itu kan memang di masa-masa lagi bangkit-bangkitnya semangat nasionalisme. Ada 1908, Ya. 1928. Di antara itu Maria Warna Maramis sudah melakukan itu bersama perempuan-perempuan dan laki-laki minasa lainnya. Yaitu meskipun mereka dekat dengan para misionaris Senlin, tapi kita harus memahami bahwa antara Senlin dengan pemerintah kolonial itu tidak identik. Ya. Banyak hal yang berbeda. Dan Maria Warna Maramis ini mendapat saya kira transfer pengetahuan modern itu melalui keluarga Ten Hoff itu. Iya. Ya. Dia dekat dengan istrinya yang juga mungkin membaca bacaan-bacaan feminisme Belanda dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita hubungkan dengan nasionalisme, bahwa itu fenomena umum Ya. di Hindia Belanda yang kemudian jadi Indonesia. Maria Warna Maramis, seorang perempuan minasa, memperjuangkan nasionalisme dengan caranya pendidikan dan hak politik bagi kaum perempuan. Dan itu menarik dan itu menjadi satu yang khas, unik dibandingkan dengan perjuangan nasionalisme di tempat lain di Nusantara. Sama perjuangannya, tapi yang khas bahwa di kita ini ada seorang perempuan yang hebat seperti Maria Josephine Catherine Maramis itu. Ya, luar biasanya. Ini semakin hangat saja kita membahas tentang ini ya, karena ada dari sejarawan dapat dikatakan demikian ya, dan juga Mem Nancy yang memang meneliti tentang MWM ini. Tapi ini dari hal-hal menarik ini, kira-kira dari uraian-uraian yang sudah disampaikan oleh Mem Nancy tadi, apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari sosok Maria Josephine Catherine Maramis ini bagi pengembangan pendidikan begitu di masa kini? Ya, terima kasih. Jadi 52 tahun dia hidup di dunia ini. Ya. Tepatnya bulan April 1924 dia meninggal. Dan satu kalimat yang sangat menyentuh hati kita, bahkan harus diingat-ingat. Ya. Jangan lupa anak bungsuku. Nah, jadi orang semua ini adalah anak bungsu MWM. Meskipun tidak terlahir dari rahimnya, tapi ajarannya, pendidikannya, kontribusinya harus diingat-ingat. Toh? Karena kita adalah bagian dari Maria Warna Maramis masa kini. Ya, masa kini. Harus teruskan karyanya. Jangan kita lupa. Seringkali siapa ini patung ini dengan anak di sana. Ada di area Pomo ya. Iya, siapa itu? Orang Minahasa, orang Nado pun nak tahu siapa itu. Iya. Jadi anak itu yang dipegang itu menandakan bungsu ya. Bungsu. Oh, baik. Jangan lupa anak bungsu. Iya. Ini anak bungsu itu dipatung. Nah, Iya, gitu. makanya orang kadang kenapa harus ada anak yang dipegang si Iya. MWM ini ya. Jadi ternyata saya juga baru mendapatkan informasi itu, ternyata jangan lupa anak bungsu. Jadi Ya. dia bukan punya anak biologis. Baik. Iya. Ada berapa perempuan? Tiga Tiga. Laki-laki perempuan. meninggal. Iya. Anak bungsu maksudnya pikat itu. Pikat. Iya. Itu namanya itu pikat. Pikat, Percintaan percintaan ibu ibu kepada kepada anak anak temurunnya. Itu Oh. organisasi yang Organisasi. didirikan oleh Baik. MWM. Baik, wah luar biasa, dan itu akan jadi semangat juga ya buat perempuan-perempuan di masa Ya. kini, termasuk Mem Nancy Ya. ya, anak bungsunya MWM. Kita semua anak Cece. bungsu. Iya, jadinya yang masih berjuang untuk mempertahankan eksistensi pendidikan yang sampai hari ini Mem Nancy juga dipercayakan sebagai sekretaris Ya. program studi sosiologi agama ya, yang dalam waktu dekat ini juga persiapan untuk akreditasi. Iya. Semangat ya Mem. Terima kasih, Semangat Mem. untuk Terima kasih. sukses untuk upayanya. Tapi saya balik lagi ini ke bagian akhir ya. Kira-kira kalau kita melihat relevansi semangat dari MWM ini untuk kita sekarang ini, nah, apalagi Ya. ini menjelang kebangkitan nasional, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2023. Dan bertepatan tahun depan Hmm. akan ada sebuah kegiatan akbar untuk Indonesia itu pemilu. Dan Iya. relevan sekali kaitan dengan kita bicara politik, Baik. juga pendidikan. Yang saya pahami bahwa baik pendidikan maupun politik Allah
Maria Walana Maramis ini holistik. Jadi pendidikan itu tidak hanya soal pengetahuan saja, tapi keterampilan Iya, skill. dan spiritualitas. Dan itu membebaskan. Nah, dia membebaskan perempuan dari hubungan kolonialisme terutama. Iya. Karena adat kultur yang dibatasi kan. Demikian juga dengan politik. Politik itu tidak hanya soal kursi jabatan, tapi bagaimana politik itu berkaitan dengan perjuangan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, Maria Walana Maramis memang tidak dikenal sebagai seorang filsuf politik, pemikir politik atau politisi. Tapi sebenarnya kegiatan yang dilakukan sepanjang hidupnya itu yang tidak terlalu panjang itu adalah sebuah gerakan politik. Tapi bukan politik hanya untuk merebut kursi, tapi politik yang holistik, yaitu membebaskan orang dari ketidakadilan kolonialisme. Lalu kemudian visinya adalah kesetaraan, keadilan, dan itu langsung memang menghantam kolonialisme yang diskriminatif dan manipulatif juga eksploitatif. Seperti itu kira-kira. Iya, jadi kalau dihubungkan juga dengan tahun pemilu ya. Iya. Jadi kita berharap semua akan berjalan dengan baik dan ini mencerahkan ya, Iya. dengan pahlawan Walanda Maramis ini, Maria Walanda Maramis, dan juga dengan dihubungkan dengan bukunya Nerdeni, kemudian sebagai seorang pelaksana tugas juga Kepala Pusat Kajian Agama dan Budaya ya. Ini harus terus disuara-suarakan ya. Nanti kita masih banyak lagi topik-topik menarik yang tentunya yang akan kita bawa dalam rangka juga ini kita melihat seperti apa budaya dan agama ya begitu ya. Kemudian bagaimana perkembangannya juga sosiologi agama ya. Dari sisi program studi ini keunggulannya apa saja nanti kita akan balik lagi pasti bersama dengan Mem Nancy. Tapi di sini kita sudah sepakat bersama bahwa Maria Josephine Catherine Maramis ini merupakan pahlawan, pendidik, tapi juga seorang nasionalisme ya yang mempertahankan, yang memperjuangkan kesejahteraan, kesetaraan, bahkan keadilan ya begitu. Iya. Sepaham ya Ner? Iya. Seperti itu ya Ner. Terima kasih banyak Ner Dedi untuk Terima kasih waktunya banyak. dan Mem Nancy untuk waktunya singkat tapi ini bermakna. Semoga ini akan menjadi bahan pemikiran juga buat teman-teman semua yang ada di luar sana, para akademisi, untuk bagaimana kita merepresentasikan diri kita dari sosok perempuan ini ya, karena kita adalah anak bungsunya. Iya. Iya. Tetap semangat Mem Nancy. Terima kasih Mem Nancy. Iya. Iya, terima kasih banyak buat semuanya. Pastikan tetap bersama dengan kami di program PKKM Manado Podcast dengan topik-topik menarik lainnya. Jika ada kritik dan saran langsung saja taruh di bawah sini. Oke, sampai jumpa.